Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan podcast KBTK Islam Orbi 2 Surakarta. Kali ini kita pada episode ke-8. Kita akan ngerumpi, mengedukasi, dan menginspirasi. Pada kali ini kita akan membahas tema tentang bagaimana meningkatkan kualitas mengajar di KBTK Islam Orbi 2 Surakarta. Kita kedatangan tamu dari Bu Guru kelas B3. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Bu Darti. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya. Yang kedua adalah ini Bu Siti Nur Solihah. Beliau adalah pendamping dari kelas B3 sama Bu Milana SPD. Apa kabar Bu Nur? Alhamdulillah Bu Darti sehat. Gimana hari ini pembelajarannya? Hari ini kebetulan kelas bakat Darti, jadi saya mengaku di kelas lukis dan krian. Oh iya. Alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih. Senang, bahagia. Oke, bagaimana ini kembali ke Bu Mira. Kita akan membicarakan tentang bagaimana sih kita akan meningkatkan kualitas kita dalam mengajar. Ya, tentunya dimulai dari kita memahami bagaimana karakteristik anak lewat perjalanan Bu Mira mengajar selama ini ya. Dari dulu ngajarnya di B terus ya Bu? Alhamdulillah di B terus Bu Darti. Oh iya. Belum pernah di A 1 tahun dulu, pernah sama Bu Ida sama Bu Tika itu. Tapi iya. cuma 1 tahun nggak ada itu Bu, 1 semester paling. Oh gitu. Itu menggantikan Bu Ida cuti itu dulu. Oh iya iya. Nikah sama hamil awal-awal itu Bu. Oh gitu. Selebihnya di TKP dari 2019. Dari 2009. 2009 di TKP. Ya. Jadi sudah lumayan berpengalaman ya tentang mengenali karakteristik anak. Ya, karena apa? Karena kita kan untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita diawali dengan kita tuh kita mengenal karakteristik anak-anak. Gimana ini pengalamannya? Karakteristik anak-anak ini seperti apa selama Bu Mira mengajar di B tentunya ya? Alhamdulillah itu setiap tahun itu karakteristik anak itu dalam satu kelas itu alhamdulillah sangat beraneka ragam sekali. Setiap tahun memberikan pengalaman baru, jadi setiap tahun untuk saya pribadi dituntut untuk selalu mengevaluasi diri, mengevaluasi kinerja saya, kekurangan apa yang harus saya tingkatkan di tahun kedepannya seperti itu. Dan sikap kita, pembelajaran kita dari tiap tahun itu juga harus berganti karena dengan karakteristik anak itu tadi ya Bu, karakteristik anak yang berbeda-beda. Dan alhamdulillah dari 2009 sampai sekarang itu setiap tahun itu belum pernah dapat murid yang sedikit, alhamdulillah. Selalu mengampu kelas besar ya Bu. Jadi tambah lagi semakin banyak, semakin besar ukuran kelas, semakin banyak anak yang kita ampu, ternyata semakin banyak juga karakteristik yang harus kita kenali. Dan dalam menghadapi karakteristik anak itu pun juga berbeda-beda gitu Bu. Nggak bisa satu anak diperlakukan sama dengan anak yang lainnya seperti itu tuh, ternyata nggak bisa kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah Bu, kenal dapat anak berkarakteristik yang beraneka ragam, bertemu dengan orang tua yang demikian pula seperti itu gitu Bu. Dan dalam mengenali karakteristik anak itu ternyata nggak cuman kita ketemu anak, anaknya kayak gini kayak gitu tuh, nggak sekedar itu aja ya Bu. Ternyata kita harus kenal dulu anaknya ini kok kayak gini ya, karakternya kayak gini ya. Kita juga harus menarik ke belakang, oh ternyata di lingkungan rumah juga gaya pendidikannya seperti ini, pola asuhnya dia besar itu ternyata ditinggal kerja atau apa seperti itu, ternyata pengaruh gitu. Terima kasih penjelasannya. Nanti kita kembali ke Bu Mira ini, ke Bu Nur dulu. Bagaimana Bu Nur selama berapa tahun ya Bu Nur mengajar? Duluan Bu Mira aja? Bu Nur di TKA dulu. Saya di Orbit itu tahun 2013, jadi sekitar 11 tahun dulu. Sebelumnya di TK lain, di TK lain itu
kebetulan mengajar. Dan di Orbit ini pertama kali saya mengajar itu bagian mengajar di kelas A. Di kelas A yang muridnya kebetulan sedikit, 15. Nah, itu sudah berapa kali periode? 5 kali mungkin, 5 atau 6 kali periode saya di kelas A. Dan baru 3 tahun itu ganti di kelas B, ditempatkan di kelas B mendampingi Bu Mira kebetulan 3 kali ya Bu ya. Ya, luar biasa. Jadi terus lanjut gimana Bu Nur dalam mengenali karakteristik anak-anak selama sekian tahun ini, baik di A maupun di B itu bagaimana? Tentunya berbeda ya Bu, kalau di kelas A itu anaknya dari ada yang belum kenal sekolah, ada yang sudah. Jadi kalau yang sudah kenal sekolah itu dalam pengarahannya juga lebih enak Bu, lebih gampang diarahkan, lebih mudah. Kalau yang belum itu memang harus dengan pendekatan yang lebih, terutama kepada orang tuanya. Bagaimana pola asuh di rumah, bagaimana cara belajarnya tiap harinya di rumah, misalnya seperti itu Bu. Terus gantian di kelas B berbeda sekali Bu. Di kelas B itu anak-anaknya sudah lebih mandiri, lebih matang. Jadi saya merasakan ya sangat berbeda antara A dan kelas B itu lebih siap. Di B anak-anaknya lebih gampang diarahkan. Tapi di kelas B3 ini kebanyakan anaknya kinestetik ya Bu ya. Jadi semua banyak gerak, semua banyak bicara. Jadi ekstra. Penanganannya memang harus ekstra gitu Mira ya. Berapa muridnya? 26. Ya, Dan alhamdulillah kinestetik semua yang tahun ini. Kinestetik semua ya? Kinestetik. Jadi mereka harus banyak bergerak dulu, harus kita habiskan dulu tenaganya untuk memulai kegiatan. Begitu ya. Oh ya, tadi Bu Mira dari tahun ke tahun mengenali karakteristik anak itu setiap tahun ada warna tersendiri gitu ya. Setiap tahun ada warna tersendiri karakteristik anak-anak. Bagaimana menyikapi keaneka warna atau keberagaman karakteristik anak dari tahun ke tahun? Kalau diamati itu Bu Mira punya kesimpulan apa? Dari tahun berapa Bu Mira? Dari tahun 2009 sampai sekarang ini bagaimana karakteristik anak, katakanlah dari 2009, 2010, 2011 sampai sekarang ini, adakah yang menjadi benang merah Bu Mira? Ini gimana sih anak ini perkembangan karakteristiknya ya, sosial emosional dari kasih katakan seperti itu tuh seperti apa? Perbedaannya seperti apa gitu? Perbedaannya itu kalau di 2009 awal-awal saya di Orbit itu mungkin perkembangannya belum lebih maju dari sekarang itu perkembangan teknologi terutama seperti itu. Dan dari orang tua pun kalau yang dari 2009 itu masih orang tua yang produk-produk zaman dulu lah, pola asuhnya masih ini. Kalau yang sekarang itu jadi saya narik kesimpulannya, karakteristik anak itu ternyata memang nggak jauh dari pola asuh dan nggak jauh dari perkembangan teknologi Bu. Gitu. Jadi perkembangan teknologi ini yang luar biasa. Kalau kita mau mengerem anak-anak dengan stop 100% juga nggak bisa. Kalau misalkan nggak di stop, anak-anak semakin kesini itu Bu, mereka itu belum bisa memfilter gitu loh Bu. Jadi memang untuk semakin kesini itu komunikasi ke orang tua yang harus kita jaga kayak gitu. Jadi itu Bu. Jadi di komunikasi orang tua, di perkembangan teknologi dan pola asuh. Mengajar kita meningkat hubungannya dengan karakteristik anak yang dari 2009 sekarang 2024 seperti apa, itu sudah berapa tahun ini ya. Tentunya kita juga harus menyiapkan diri, strategi-strateginya, penguasaan adat ilmunya, itu gimana strateginya dari Bu Mira? Karena memang di generasi sekarang itu adalah teknologi ya Bu. Jadi kita sebagai guru harus melek digital, melek digital ya. Okay. Mau nggak mau kita harus dituntut untuk melek digital. Jadi jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk upgrade ilmu,
upgrade ilmu bisa kita dapat dari mana aja Iya. Bu, dari Google, dari internet, dari YouTube misalkan. Jadi nggih berusaha untuk mengimbangi itu seperti itu. Jadi anak-anak sekarang kan baru di TikTok, di YouTube seperti itu. Nggih sebisanya kita menciptakan konten juga. Jadi tontonan anak-anak itu ya tontonan yang pendidikan gitu loh Bu, sekitaran pendidikan seperti itu. Jadi kita ikuti alurnya anak. Kalau misalkan anak itu, kalau saya nggih Bu, kalau di kelas di B3 itu kita berdua, kita upgrade juga. Kita ikuti anak-anak yang baru ngetren ini nih gitu, misalkan lagu ini nih gitu. Jadi kita aransemen ulang, kita ubah lirik lagunya pakai nada itu, tapi liriknya yang kita ubah seperti itu Bu. Terus untuk ice breaking dan lain-lain, memang aplikasi-aplikasi TikTok, YouTube itu juga sangat membantu kami gitu. Betul. Jadi daripada mereka nonton yang tidak terarahkan, jadi kadang kita juga sharing ke wali murid. Ini loh Bu, kita mau belajar ini nih gitu. Jadi kita share link biar anak-anak juga lihatnya yang link-link yang kita share kayak gitu. Mama tak Jadi saya ini- potong, share link itu link yang dari guru yang browsing gitu ya. Iya, Guru dulu browsing Nah, dulu sekiranya mana yang bisa ditonton anak kita share. Kalau misalkan enggak, biasanya lebih ke saya edit. Jadi saya yang mendownload, saya gitu. yang mengedit, baru saya share di Oh, grup gitu. iya. Kayak seperti kemarin contohnya kita hafalan doa manasik haji, kita ambil dulu di YouTube dari tahun kemarin tuh ya Bu Nur ya. Saya ambil dari YouTube, terus saya potong dulu yang diperlukan anak saja, bagian-bagian yang diperlukan anak saya share. Jadi Oh, sebelum iya. kita manasik, anak-anak juga sudah dapat ini, sudah dapat persepsinya, dan hafalan mereka kan juga lebih mudah gitu Bu, karena anak-anak kita kan kinestetik ya, jadi memang harus dengan gerak dan lagu. Anak-anak itu yang fokus ke memperhatikannya itu cuma sebentar gitu loh Iya, Bu. tentang Nggih. fokusnya itu ya. Dan mereka lebih tertarik dengan audio visual ya Bu, seperti itu. Jadi kita sering-sering kayak gitu Bu, edit video kayak gitu. Jadi kita dari RPP yang harusnya 12 kali pertemuan itu selesai, kita harus molor sampai 16 pertemuan. Itu juga Masya Allah. nggih, itu 12 juga pertemuan, pernah molor menjadi 16 nggih, pertemuan. karena kita ya. itu pernah kita bikin diorama ya Bu, apa sih Bu, kayak dari yang rumah gitu kan, kita ruangan-ruangan rumah gitu. Ternyata dari alat bahan gambar yang sudah kita sediakan itu, ternyata anak-anak, Bu, neng rumahku itu ada vas bunga loh Bu, di rumahku itu di depannya ada tangga. Bu, lah ini kan tingkat ya Bu, lah kok naik ya kalau nggak ada tangga kayak gitu. Jadi oh ya sudah, berarti kita melanjutkan lagi besok kayak gitu. Jadi Iya. memang karena itu kan logis maksudnya memang anak itu benar gitu. Ini rumahnya tingkat kok nggak ada tangganya Tangganya. kayak gitu. Jadi ya ini kita lanjutkan besok lagi. Jadi kita Buat sekolah tangga. lagi kayak gitu Bu. Iya, dapur renangnya. Jadi secara tidak langsung ibu guru juga belajar dengan sama anak-anak ya? Iya betul. Guru beride dan anak-anak yang menyempurnakan gitu. Iya, beride yang menyempurnakan ini. Ini Iya. betul seperti ini, bagus seperti ini, ya, luar biasa. Jadi inilah artinya kita tidak hanya transfer of knowledge ya, artinya tidak hanya kita memberikan pengetahuan itu secara langsung dari guru ke anak, itu tidak. Jadi guru memfasilitasi supaya anak-anak itu mempunyai kreativitas sendiri gitu. Itu akhirnya kita akan membangun pengetahuan anak itu dengan sendirinya. Jadi anak itu memahami pengetahuannya dengan sendirinya gitu ya. Luar biasa ini guru yang di B3 pada khususnya, dan insya Allah diakui pada keseluruhannya. Nah, Masih banyak belajar juga Oke, Ibu, karena iya. kurikulum merdeka nggih. Jadi kita masih awal-awal di kurikulum merdeka ini masih banyak. Untuk saya sendiri, saya itu masih banyak yang belum saya mengerti. Jadi saya harus tanya ke teman-teman. Mungkin beberapa waktu yang lalu juga pernah tanya ke Bu Darti seperti itu. Ini kalau kayak gini tuh maksudnya kayak apa toh Bu? Kadang persepsi saya dengan persepsi yang lain itu berbeda gitu loh Bu. Jadi ini kalau untuk kegiatan anak-anak ini memang saya sama Bu Nur yang tahun ini itu banyak yang kita manut ke anak. Maksudnya manut itu memang itu ide-ide itu kebanyakan dari anak-anak gitu Bu. Jadi kalau ide dari anak, mereka itu menjalankannya semangat gitu loh. Betul. Kadang kalau ide dari kita itu kadang anak-anak menjalankan hanya sekedar ini tanggung jawabku, ini kewajibanku, aku nurut Bu Guru kayak gitu loh Bu. Jadi kita lebih senang ke anak-anak yang memang benar-benar dari anak, dan itu kita
fasilitasi terus anak-anak berekspresi sedemikian rupa lebih ini. Tadi menarik ya, ketika kita mengadakan pembelajaran ini berdasarkan ide anak itu lebih semangat ya. Dan itu lebih mengena ke anak gitu loh. Lebih luar biasa. Pengalaman mereka lebih besar daripada kalau itu idenya dari guru gitu. Pembelajaran yang bermakna dalam artian seperti itu ya. Nah, ini benar-benar pembelajaran yang mendasarkan pada kebutuhan anak. Yang mana Merdeka Belajar itu kan pembelajaran yang harus berdasarkan kebutuhan anak. Ini sudah terlaksana di B3. Alhamdulillah. Kita terus ya. Amin, insya Allah Bu. Kalau di B3 ini karena memang karakteristik yang berbeda-beda dengan kemampuan mereka yang berbeda, itu kita sempat bagi kelompok ya Bu. Jadi kita petakan berdasarkan kemampuan anak. Ngapunten, kan ada anak yang memang pengetahuannya itu sudah jauh lebih cepat gitu kan Bu. Ada anak yang harus memang benar-benar kita dampingi banget gitu Bu. Ini jadi harus saya kelompokkan, jadi kegiatannya itu memang berbeda. Kalau misalkan anak-anak yang sudah bisa dan sudah mandiri ini tetap dengan pengawasan kita, tapi lebih bisa dicontohkan ya. Tapi ada pengawasan. Kita bisa mendampingi yang benar-benar butuh pendampingan banget kayak gitu. Jadi gimana caranya ya anak ini yang butuh pendampingan banget ini sedikit bisa lebih mengejar ke anak-anak yang ini. Jadi harus kita kelompokkan. Kalau di D3 kan ada 26 anak, kita 2 guru. Jadi memang mau nggak mau kita kelompokkan sesuai dengan kemampuan mereka dengan kegiatan yang berbeda. Oke, ini bisa dengan materi yang sama tapi tingkatan berbeda. Iya. Ini yang dimaksud dengan diferensiasi seperti itu. Di sini tadi Bu Mira mengelompokkan anak berdasarkan kemampuannya. Artinya kita juga harus memetakan anak itu berdasarkan kesiapan belajar anak itu. Kan masing-masing berbeda kan. Nah, setiap anak kan berbeda, yang dipengaruhi dari karakteristik pengasuhan diri rumah, kemudian kesehatannya juga, umurnya juga. Ini juga banyak faktor kenapa anak itu berbeda kesiapan belajarnya ya. Nah, sehingga ini Bu Mira mengakomodir dengan mengelompokkan bukan berarti ini ya Bu. Bukan berarti itu enggak. Ini berdasarkan iya betul. Kita melayani sesuai dengan keperbedaan kesiapan anak ya. Kesiapan anak itu untuk belajar itu kan kita bisa katakan berbeda-beda tadi. Jadi di kelompokan ini yang bisa yang belum begitu paham, ini yang paham setengah, ini yang paham paham yang penuh ya. Ini luar biasa. Jadi ini benar-benar DP3 ini sudah mencerminkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, luar biasa. Terima kasih Bu Mira, Bu Nur sudah hadir di podcast kami. Satu lagi ini ya, pengalaman di Orbit yang menarik itu apa Bu? Ya, menarik dalam artian menarik, bukan menarik yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan pun kadang-kadang juga menarik gitu. Mungkin selama sekian tahun di Orbit itu gimana? Kalau untuk di pembelajaran di kelas, yang menarik kita itu yaitu tadi Bu, setiap tahun kita dapat karakter anak yang berbeda-beda dengan dapat karakter wali murid yang berbeda, dan kita pun dalam gaya mengajar kita juga dituntut harus berbeda kayak gitu. Jadi menariknya itu Bu, kita harus menyatukan lagi chemistry kita setiap tahun, walaupun kita sudah 3 tahun tapi chemistry harus tetap berubah-ubah juga gitu. Jadi ini itu kalau yang di kelas ya Bu, ini kita belajar tentang kita menangani anak-anak, kita memberikan fasilitas ke anak, kita memberikan pelayanan ke anak seperti itu. Tapi kalau untuk di lingkup saya di Orbit, selama di Orbit itu hal yang paling mengesankan adalah ketika kita belajar bersama. Ketika kita itu dulu pengalaman yang paling itu kita yang pertama-tama di sekolah penggerak Bu. Iya. Dulu di sekolah penggerak yang pertama itu pas saya PPG. Jadi di antara sekolah penggerak dan PPG seperti itu. Jadi dari sekolah penggerak ini ternyata semuanya itu kita kayak berbalik, 80%-nya itu kayak berbalik, dan kita harus mengubah itu gitu kan Bu. Jadi dengan teman-teman itu kita nggak ada pengalaman ini, dan alhamdulillah kita angkatan pertama. Jadi mau tanya ke temen pun kita nggak bisa, mereka belum pernah menjalankan ini gitu kan. Jadi kita harus berdiskusi, kadang kita harus ayal-ayalan pada hari itu sampai sore ya. Itu Bu yang paling berkesan sekali.
Jadi memang belajar bareng, suka dukanya juga bareng-bareng di situ. Kekeluargaannya terasa banget pas di sekolah penggerak awal-awal kemarin itu. Iya. Iya, alhamdulillah sih Bu, kalau di Orbit ini kita hampir semua temen satu Jawa ini kita satu server gitu loh Bu. Jadi kita nggak pelit ilmu, kita sering sharing, kita juga saling tukar pengalaman harusnya seperti gitu. itu. Terus ketika saya nggak bisa itu mereka dengan sabarnya menjelaskan itu harusnya gini loh Bu, kayak gitu itu yang paling alhamdulillah dapat saudara baru. Iya, terima kasih penjelasannya. Mungkin benar bisa Kalau memberikan saya pernyataan harus gitu. harus flashback dulu dari saya dulu sebelum mengajar di Orbit kan di TK kecil gitu. Jadi setelah bergabung di Orbit ini saya merasa lebih banyak pengalaman baru saya di Orbit ini banyak, terutama dari segi pembelajarannya, dari segi pertemanan dengan sosialisasi dengan guru-guru. Dulu kan cuma 2, sekarang temannya banyak, terus bermacam-macam karakter, terus pengalaman belajar bersama itu yang juga mengesankan. Saya terus terang paling tua ya Bu di sini, merasa itu anak-anak saya kalau menganggap itu anak-anak saya seperti Bu Mira, Bu Anis, itu yang muda merangkul yang tua begitu. Jadi saya kalau belajar apa gitu tanya ke yang muda-muda gitu. Itu yang berkesan. Terus semangat belajar di benar. Semangat belajar banget ini Bu, alhamdulillah. Cuman kadang yang ngajari aja yang setipis tisu gitu sabarannya. Tapi terus terang kalau IT itu saya pengen bisa Bu, tapi ya itu berat-berat pelan-pelan jadi ketinggalan. Gimana Bu, saya sebenarnya pengen mengerjakan ini tapi kok lama itu. Akhirnya Bu Mira, ya udah ini karena ini aja saya, karena kita ada job desk masing-masing itu tadi. Sayanya nggak sabar, saya mau ngajarin, cuma saya itu ternyata sabarnya itu kok ini banget gitu. Jadi cepet aku gitu. Terima kasih Bu Nur, terima kasih Bu Mira atas kehadiran di podcast kami. Sedikit bisa kita simpulkan bahwa di kelas B3 yang diaku oleh Bu Mira dan Bu Nur, bagaimana sih meningkatkan kualitas pengajaran di kelas B3. Yang pertama itu mengenali karakteristik anak itu tadi, kemudian melayaninya sesuai dengan karakteristiknya, ya, keperbedaannya kita layani, kemudian bagaimana membangun pola komunikasi dengan orang tua, ya, supaya permasalahan-permasalahan yang muncul pada anak-anak itu bisa terselesaikan. Dan ini Bu Mira, Bu Nur menyediakan waktu, pikiran dan tenaga di luar jam ngajar juga bagaimana siap untuk diajak sharing seperti itu. Kemudian bagaimana melayani anak yang kesiapan belajarnya juga berbeda-beda, itu bagaimana mengelompokkan, ya, mendampingi dan membersamai juga dengan strategi yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya bagaimana kita memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar sekolahan ini sebagai media ajar, sehingga kita tidak butuh banyak biaya ya Bu Mira, ya. Karena biasanya kita kan nggak usah naik transportasi apa, kita jalan kaki, kita bisa di lingkungan sekolah kita sudah banyak media ajar yang kita gunakan untuk menyongsong kurikulum merdeka ya. Terima kasih Bu Mira. Kita punya Bu Mira, Bu Nur, kita punya jargon ini ya, santun, cerdas, semangat. Ayo kita coba ya, santun, cerdas, semangat. Sekali lagi mungkin ya, santun, cerdas, semangat. Terima kasih pemirsa atas atensinya untuk melihat kami. Semoga obrolan kami hari ini walaupun merumpi tetapi mengedukasi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.